Halo teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita berjumpa lagi di kebun bersama dengan Sigaman ya. Waktu Sigaman baru upload satu video kan, pertama yang dia pikirkan di dalam pikiran dia ialah bagaimana mau cari itu 1000 subscriber. Dan saya pikir pun memang semua YouTubers itu kan mesti mempunyai pikiran yang begitu pada permulaannya. Betulkah? Sehari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, tiada orang pun pergi melawat video Sigaman. Kalau ada pun 1, 2 atau 3 orang saja, apalagi subscriber dia masih kosong. Macam mana lah ini, dia bilang Sigaman kan. Kemudian Sigaman kasih private dia punya subscribers itu, quantity of subscribers. Jadi orang tidak tahu dia ada subscriber kah ataupun tidak ada, sebab tidak kelihatan dia punya subscribers. Tapi Sigaman bilang kan, jangan kamu tiru sebab ini sekadar saya punya sharing saja, dia bilang. Dari situ Sigaman sudah tidak tertekan sudah. Dia punya tekanan tentang subscribers ini sudah tidak ada. Kemudiannya Sigaman mula kontak dia punya family members dan juga family yang terdekat dengan dia lah. Dan Sigaman bilang kan, family members lah yang paling setia untuk mendulung kita di dalam keadaan seperti ini, dia bilang. Karena Sigaman bilang kan, kawan-kawan yang paling rapat dengan kita pun, bila kita minta tolong dia subscribe kita, dia pun agak berat juga hati mau subscribe, dia bilang. Malah Sigaman bilang kan, orang pertama yang menolak kita ialah kita punya kawan-kawan. Tetapi tidak semua begitu, kata Sigaman. Kemudian Sigaman berpikir lagi kan, berpikir. Dia pikir dia punya friend list di Facebook. Oh, di sana ada banyak friend list, dia bilang. Memang ada juga yang tolong kita lah, subscribe kita, tetapi kita rasa macam bersalah pula, sebab macam mau paksa-paksa dia orang mau tolong subscribe. Shooting tidak tahu, editing tidak tahu, pendek kata semuanya main hentam saja, hentam kromo lah orang bilang. Jadi itulah yang bikin lambat itu. Apalagi tidak lambat, sebab semuanya mau dipelajari sebelum membuat upload. Bukan senang, dia bilang. Tapi kalau tidak mau mencoba, sampai bila pun satu video pun susah mau dihasilkan, dia bilang Sigaman. Di permulaan tuh kan, satu video pun susah mau kasih siap dalam 1 minggu untuk editing saja. Itu pun video yang sudah diupload kan itu kan, bila dilihat di screen sana macam-macam kesilapan, di-delete lagi, edit lagi. Itulah masalah semua yang bikin lambat. Tapi Sigaman bilang kan, inilah masalah yang pastinya dilalui oleh kebanyakan para YouTubers, dia bilang. Kecuali lah YouTubers yang ada mentor dia bilang. Seiringnya waktu
Sigaman terus mengupload video satu demi satu, dan dari situlah juga dia sudah melihat ada beberapa subscribers masuk di dalam, walaupun bukan tiap-tiap hari, tetapi memang ada sudah masuklah subscribers dia. Sigaman mula melawat video-video orang lain punya, dan dari situ juga dia belajarlah orang lain punya penghasilan video. Sebab pada mulanya memang Sigaman ini kan malas mau pergi lewat orang lain punya video, Pak. Lagi pun dia sibuk belajar macam mana mau edit, jadi masa dia untuk melawat orang punya video-video pun terhad sangat. Dia teruskan saja amalan-amalan dia yang melawat-lawat video orang lain kan. Jadi di samping mengupload videonya sendirilah, jadi dari situlah juga dia punya subscribers pun semakin bertambah. Dan bila dia nampakkan dia punya subscribers makin meningkat, sudah dia punya hati pun senang waktu itu. Tetapi bukan sepanjang masa dia senang itu, sebab kotor subscribers ini kan hari ini ada masuk, besok banyak lagi yang hilang. Jadi Sigaman pun berhabislah juga melawat orang, kemudian dia subscribe. Orang subscribe dia pun dia balas juga. Jadi dia tidak tahu kenapa dia pandai hilang. Jadi itu yang merisaukan dia itu. Macam mana tidak risau dia bilang Sigaman. Di dalam beberapa hari Sigaman dapat juga 2-3 subscribers, tapi 2-3 hari kemudian 4-5 subscribers dia hilang. Tapi Sigaman bilang kan dia bukan sendirian yang mengalami itu, sebab dia terbaca juga itu komentar-komentar dari orang lain kan, bermacam-macam dia orang punya cakap. Dia bilang adalah tidak jujur lah, tidak amanah lah, sudah karena subscribe dia unsubscribe lagi balik lah, dia bilang. Tapi lama kelamaan kan Sigaman pun paham juga kenapa subscribers itu pandai hilang. Yaitu Sigaman bilang itu adalah akibat itu spam itu. Dia bilang spam itu kan biasanya terjadi bila itu creator itu kan tersilap ataupun tidak mengikuti itu garis panduan yang ditentukan oleh YouTube. Tapi tidak dinafikan juga lah yang memang ada juga setengah subscribers yang dia tarik balik dia punya subscribe itu bila dia tidak suka konten-konten yang kita hasilkan. Dan pendek kata Sigaman, dia bilang memang untuk mencari 1.000 itu bukan satu perkara yang mudah, sebab sudahlah tidak ada pengalaman, macam-macam masalah yang menghalang dia untuk menghasilkan video dengan konsisten. Dia bilang Sigaman, konsistensi itu paling penting untuk mendapatkan 1.000 subscribers, bah. Sigaman bilang kan dia sendiri pun ambil masa 1 tahun baru dia dapat 1.000 subscribers. Bayangkan saja itu, dia bilang susah mau dapatkan apa itu shortcut. Dia bilang konsistensi dengan pengeluaran video dan kesabaran yang tidak berujung itu adalah antara faktor
yang penting untuk mendapatkan 1000 subscriber, dia bilang si Gaman. Inilah antara pahit manis yang dihadapi oleh para YouTubers, kata si Gaman sambil tersenyum lebar lagi. Halo teman-teman, demikianlah sharing pribadi ya si Gaman, sharing yang original, dia bilang si Gaman. Jadi kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang ya teman-teman. Bye bye.